Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolinuha, NIM 14012210773 dari kelompok 10 paralel 1. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai olah data seleksi kuantitatif, dasar-dasar genetika. Seleksi kuantitatif terbagi menjadi dua, yakni individu dan famili. Individu berarti menyeleksi satu persatu data yang telah kita peroleh berdasarkan penilaiannya seperti berupa panjang baku, panjang total, ataupun bobot. Kemudian menentukan nilai cut-off untuk mengetahui batas aman untuk melakukan seleksi. Sementara seleksi famili, ini berarti itu dibagi menjadi dua, yakni between dan within. Seleksi family between berarti membandingkan antara family satu dengan yang lainnya. Bisa dibilang antar family ikan tersebut untuk mengetahui family mana yang lebih baik untuk digunakan pada seleksi tahap selanjutnya. Sementara within, ini berarti diambil yang terbaik dari masing-masing family lalu digabung untuk tahap seleksi selanjutnya. Dari seleksi-seleksi tersebut diperoleh peningkatan rataan ukuran yang menjadi penentu keberhasilan seleksi yang dapat disebut sebagai genetic gain. Oke, kita masuk pertama ke seleksi individu K10. Oke, di sini ada beberapa data. Ada data ikan K10 yang berupa jenis kelamin, panjang baku, panjang total, dan bobot. Di sini saya menggunakan bobot. Pertama, kita salin bobotnya, lalu kita pindahkan ke sini, yang seperti sudah saya lakukan. Kemudian kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Lalu kita gunakan rumus average untuk mengetahui rata-rata dari bobot tersebut. Oke, maka diperoleh 235,9333. Hal ini berarti pada tahap seleksi selanjutnya di atas nilai cutoff ini seperti mulai dari 249 sampai dengan 384. Oke, nilai cutoff ini digunakan sebagai batas aman seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, data seleksi family ketiga kelompok yang telah saya pilih, yakni ada family K5, K6, dan K10 kelompok saya sendiri. Kemudian kita lakukan seleksi family berdasarkan bobotnya. Oke. Langkah pertama dalam seleksi between ialah kita perlu melakukan perata-rataan dari tiap famili seperti yang sudah saya lakukan, yakni ada 279,2, 241,8, dan 235,933. Yang digunakan dalam seleksi between menggunakan data dengan rata-rata terbesar. Kita lihat di sini data terbesar ialah rata-rata 279,2, yakni famili K5. Pada seleksi within kita perlu melakukan pengurutan data masing-masing famili dari terbesar ke terkecil terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan masing-masing 5 sampel dari famili tersebut. Next, kita ke data bobot K10. Seleksi ini lebih kompleks dibanding seleksi sebelumnya karena kita menentukan rata-rata dan standar deviasi. Standar deviasi ini berarti jika nilai dari SADEV ini lebih kecil atau mendekati 0, maka standar kualitas ikan yang kita dapatkan dari seleksi semakin bagus. Caranya ialah kita mulai dari G0. Pertama kita perlu mengurutkan data bobot yang akan kita gunakan, kemudian kita pilih 10 data, lalu kita pindahkan ke sini.
Kemudian kita cari rata-ratanya menggunakan rumus average dan STDF untuk mencari standar deviasi. Lalu kita menggunakan rumus sama dengan 0 RMM, RM, titik in dalam kurung radian. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan terhadap rata-ratanya dan standar deviasinya. Kemudian kita tarik ke bawah, lalu kita salin dan kita pindahkan ke sini menggunakan paste spesial. Lalu kita cari rata-ratanya dan kemudian kita ambil 10 terbaik, 10 teratas, lalu kita pindahkan ke seleksi dan kita lakukan rata-rata kembali di bagian seleksi dan standar deviasi. Kita lakukan terus-menerus sampai STDF ini mencapai 0 pertama. Dan yang saya dapatkan ialah pada G8. Oke, next. Kita masuk ke genetic gain. Pertama, kita masukkan nilai rata-rata masing-masing generasi yang telah kita hitung sebelumnya. Seperti ini. Data-data ini sama seperti yang sebelumnya dapat dilihat. Lalu data-data ini kita lanjut mencari nilai genetik gennya menggunakan rumus di atas. Seperti ini. Jika kita klik akan seperti ini. Mungkin ini salah satu contohnya, yakni G generasi 1 dikurang dengan generasi paling awal atau generasi 0. Yang kemudian dibagi rata generasi 0 dikali 100%. Begitu pula pada angka-angka yang lainnya. Diulang secara terus-menerus sampai bawah. Oke. Pada genetic gain ini, data yang digunakan ialah data generasi terakhir, yakni G8. Kita masukkan data generasi 8 karena kita akan membuat kurva. Maka kita perlu mengubah angka desimal menjadi pembulatan. Selanjutnya kita lakukan perhitungan frekuensi dari data pembulatan tersebut menggunakan rumus CONIF. Dapat dilihat rumusnya. Lalu kita perlu menentukan nilai X dan Y dengan cara nilai X didapat dari rata-rata nilai pembulatan, sementara Y menggunakan angka terkecil dan terbesar. Dan berikut adalah kurva grafik G8 yang telah saya dapatkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.